Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas Parisdi. Kali ini kita akan bahas satu soal tentang induksi elektromagnetik. Soal yang sangat populer ya. Saya sering sekali ketemu soal ini di berbagai buku standar yang dipakai di Indonesia maupun textbook yang berbahasa Inggris. Nah, tentang GGL induksi dan arus induksi ya. Nah, soal ini konon keluar di UTBK 2022 gelombang 1 kemarin ya. Nah, dan saya lihat ada cukup banyak yang bahas di YouTube ya. Dan sudah ditonton oleh puluhan ribu orang ya, kemungkinan calon peserta UTBK ya di tahun 2022 ini. Dan sayang sekali di beberapa video yang saya lihat di YouTube itu pembahasannya kurang tepat. Nah, saya akan membuat suatu video reaction terhadap pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lain di YouTube ya. Kita simak dulu video-video tersebut. Nah, ini salah satunya. Arah arusnya muternya harus ke sini kan gitu ya. Muter begini kan. Kalau dari gambar saya melihat begini ya, harus keluar bidang B-nya. Jadi kalau keluar bidang ini H-nya jadi positif, ini jadi negatif. Arah arusnya dari situ. Oh, berarti kutub positifnya itu yang di benar-benar sini. H-nya positif, negatif, benar ya. Yang A. Nah, ini video berikutnya. Tahun 30 milivolt ya. Nah, sekarang pertanyaannya arahnya nih, karena arah arusnya ini bakalan ke atas ya, karena medannya masuk dan kecepatannya ke kanan menggunakan konsep kaidah tangan ya, tangan kanan, maka I ini sebagai positif, P ini sebagai negatif, karena industri itu bergerak dari muatan positif ke negatif. Jadi jawabannya yang A. Ini dari channel Sugeng Sungkono yang paling banyak viewersnya ya untuk video ini, untuk pembahasan soal ini. Kita lihat. Untuk arahnya sendiri kita cek arah arusnya. Ada yang masih ingat? Untuk mengecek arah arus kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. I-nya ibu jari menunjukkan arah arus atau arah kecepatan. Coba tangan kanannya kalian gunakan ya. V-nya di sini ibu jari, 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Medan magnetnya masuk bidang. V-nya ke kanan. Lihat telapak tangan menuju ke arah mana? Telapak tangan menuju ke arah atas. Berarti arusnya mengalir dari Q ke P. Itu artinya apa? Q positif, P-nya negatif. Karena apa? Arus bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti itu. Berarti di sini jawabannya A. Seperti itu ya. Untuk mencari polaritasnya kita gunakan kaidah tangan kanan. Oke, baik. Teman-teman sudah melihat semua tadi pembahasan 3 video yang kita simak bersama-sama. Semua menjawab A ya. Nah, untuk bagian hitungannya tidak ada masalah bahwa memang betul sekali ya. Beliau-beliau menjawab dengan sangat benar. Besar GGL induksinya adalah 30 mV ya. Nah, sekarang dengan ya caranya saya kira semuanya sama juga ya. GGL-nya sama dengan B kuat medan magnet dikali panjang konduktor yang digerakkan dikali dengan besar kecepatannya. Nah, kita ubah satuannya semua dalam satuan SI, nanti kita akan dapatkan jawabannya itu. Seperti yang dari video-video yang tadi kita bahas juga. Nah, itu sama seperti itu ya, gitu sudah benar. Nah, permasalahannya adalah terletak pada saat menentukan mana polaritas yang positif dan mana yang negatif ya. Semuanya tadi menjawab yang A ya, itu jawaban dari rekan-rekan yang membahas di video yang lain ya, yang tadi kita simak. Pertama begini, dalam menentukan arus itu juga betul ya, sudah betul sekali ya bahwa ketika konduktor PQ ini digerakkan ke kanan, artinya luasannya bertambah ya, medan magnet yang dilingkupinya itu bertambah, artinya tambah luas. Nah, bisa kita katakan flux magnetnya bertambah sehingga muncul medan magnet induksi yang arahnya berlawanan gitu ya, B induksinya itu keluar. Nah, gitu ya. Dari situ kita gunakan tangan kanan, jempolnya menunjuk ke hidung, maka jari yang 4 akan membentuk putaran yang berlawanan jarum jam sehingga arah arusnya pun sudah tepat ya. Arah arusnya itu berlawanan jarum jam. Ini arah arus induksi. Ya, jadi di konduktor PQ arah arus induksinya itu ke atas.
Nah, lalu disinilah mulai ya, dimulainya miskonsepnya di sini kelihatannya, mungkin khilafnya di sini ya. Nah, ketika arus di konduktor itu berarah dari Q ke P, nah itu kemudian disimpulkan bahwa yang positif itu Q, yang negatif itu P, karena arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Betul sekali, arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah itu di luar sumber tegangannya. Gitu ya, di luar sumber tegangannya. Nah, jadi kurang tepat jika kita menentukan polaritas P dan Q itu dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, karena rangkaian ini sebetulnya cara paling mudah untuk menentukan P dan Q mana yang lebih positif itu dengan analogi seperti ini. Nah, ini ada hambatan. Ya, kemudian yang jadi sumber tegangannya itu kan baterainya itu adalah PQ ini. Pada PQ terjadi GGL, sehingga ketika arusnya itu berarah berlawanan jarum jam seperti ini, gitu ya, maka arus yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah itu di luar baterainya. Nah, jadi baterainya adalah seperti ini, gitu. Analoginya seperti ini. Dan inilah titik P di atas, kemudian Q yang di bawah. Jadi jelas dengan analogi seperti ini, nah, pasti yang potensialnya lebih tinggi adalah P. P-nya yang positif, kemudian Q yang negatif. Jawabannya harus yang B, gitu. Nah, cara lain, mudah-mudahan cukup jelas analogi ini ya, membantu. Jadi di dalam baterai, arusnya kan ngalirnya dari Q ke P gitu kan ya, arus induksinya. Ya, jadi di dalam baterai kita nggak bisa mengatakan arus dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, itu di luarnya gitu ya. Mudah-mudahan cukup membantu teman-teman yang sedang belajar ya. Nah, ada cara lain nggak untuk menentukan polaritasnya? Ada ya, misalnya kita pakai gaya magnet gitu ya, gaya magnet. Nah, itu ada di video saya yang lain. Saya nanti akan sertakan linknya di deskripsi untuk konsep detailnya. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Konduktor PQ kita gambarkan seperti ini ya, konduktor PQ. P itu di atas, kemudian Q itu di bawah, kemudian ini digerakkan ke kanan. Kita bisa menentukan polaritasnya dengan menggunakan gaya magnet yang dialami oleh elektron yang ada dalam konduktor. Jadi kita lihat bahwa medan magnetnya silang, artinya medan magnetnya masuk bidang gambar, kita gambarkan seperti ini ya. Ini B-nya. Nah, kemudian konduktor PQ itu digeser ke kanan. Nah, karena dia konduktor berarti dalamnya itu ada elektron bebas kan, gitu ya. Nah, ketika konduktor ini digeser ke kanan, tentu elektronnya ikut ke kanan. Saya pakai tangan kiri biasanya untuk menentukan gaya magnet pada elektron ya, muatan negatif. B-nya masuk, berarti jari yang 4 dari tangan kiri saya menunjuk ke monitor, jempolnya mengarah ke kanan, maka telapak tangan kiri saya menghadap ke bawah, maka gaya magnet pada elektron ini ke bawah. Karena mendapat gaya magnet ke arah bawah, maka elektronnya akan migrasi ke bawah, akan ketarik ke bawah, sehingga di bawah sini akan berkumpul muatan negatif. Bagian atasnya ditinggalkan oleh elektron sehingga dia akan kekurangan muatan negatif sehingga dia jadi positif gitu. Jadi yang atas alias P itu jadi positif, yang bawah Q itu jadi negatif. Nah, soal yang ini, yang tipe sebelah kanan ini pernah keluar juga di ujian UGM 2000 berapa lah, saya nggak ingat. Nah, nanti mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang nemu bisa tuliskan di kolom chat ya gitu. Itu pernah ada ya, konduktor seperti ini digerakkan dalam medan magnet. Nah, di pilihannya itu diminta memilih gambar polaritas mana yang betul, plus minusnya mana yang betul. Itu seperti ini, persis seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan itu membantu teman-teman yang sedang belajar ya, dan juga bagi rekan-rekan yang masih keliru dalam menyimpulkan, untuk jawaban soal ini. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana teman-teman bisa yakin bahwa jawaban saya yang benar gitu. Iya, kita terusin diskusinya ya. Nah, jadi tentu saja saya nggak asal jawab ya. Saya punya dasar, saya lampirkan beberapa literatur yang bisa jadi pegangan kita semuanya dalam fisika dasar lah terutama ya. Nah, ini saya fotokan beberapa buku yang jadi acuan saya. Nah, ini pertama, ini saya pikir ini salah satu buku yang paling populer ya, kalau Szymanski ya, satu di antara yang paling populer ya. Saya punya yang edisi 11 tahun 2004, itu udah lama ya, ketahuan angkatan tua ya.
Nah, ini jelas sekali ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau ada konduktor digerakkan ke kanan dalam medan magnet yang arahnya masuk, di sini kelihatan arah masuk silang ya, B-nya. Nah, kemudian maka nanti akhirnya lihat nih bagian atasnya itu yang positif ya, bagian bawah lah yang negatif gitu, persis seperti yang tadi ya. Nah, itu satu. Nah, ini nanti teman-teman yang punya bukunya mungkin edisi yang berbeda cari di halaman yang lain, saya pikir ada ya. Ini kalau edisi 2004 itu halaman 1120. Terus buku lain yang juga saya pegang adalah ini ya. Misalnya ini buku dari Giambattista dan kawan-kawan, College Physics. Saya pegang edisi kedua halaman 734 ya. Nah, ini juga sama seperti itu. Ini saya menggunakan penjelasan yang sama seperti ya, mungkin bukan sama dengan saya yang pernah membaca ini, jadi makanya saya mengacu ke sini. Elektron ya, jadi elektron ini akan bergerak ke bawah karena debat gaya magnet ke bawah ketika konduktor ini digerakkan ke kanan dalam medan magnet yang tandanya silang, ini kan masuk bidang gambar ya. Nah, seperti itu, persis seperti tadi. Nah, berarti nanti lihat sini lanjutan ceritanya nih, yang positif bagian atas, negatif bagian bawah gitu ya. Itu buku kedua yang jadi pegangan saya. Kemudian ini buku ketiga, ini mungkin nggak terlalu populer bukunya, ini saya fotokan juga. Ini persis ya seperti yang dicontoh itu ya, ada konduktornya, ada relnya begitu ya, medan magnetnya masuk kemudian digerakkan ke kanan, lihat arusnya seperti yang teman-teman sudah pahami semua, dan kita lihat di sini plusnya di atas ya, minusnya di bawah ya. Nah, ini dari Cutnell and Johnson ya. Nah, ini halamannya, ini barangkali ada teman-teman yang juga pegang buku yang sama ya. Nah, kemudian buku terakhir yang jadi acuan saya ini agak sedikit berbeda mungkin contohnya, tapi pada prinsipnya sama. Nah, kalau ini contoh yang di sini, kita lihat di sini medan magnetnya keluar bidang ya, keluar bidang nih di sini ya. Nah, ini B-nya keluar bidang, kemudian gerakannya sama nih ke kanan. Nah, kan arusnya kebalikan ya, kebalikan dari contoh yang kita temui di soal tadi, arusnya searah jarum jam. Nah, kalau di konduktor ini lihat arusnya ke bawah. Nah, dan kita lihat kan nggak bisa kita maknai arusnya dari potensial tinggi ke rendah ya kalau dalam konduktornya ini. Ya, jadi plusnya yang sebelah sini ya, sebelah bawah dalam contoh yang sini, karena memang berbeda arah medan magnetnya ya. Ini saya ambil, ini saya fotokan asli ini saya fotokan dari buku dari Fishbein dan kawan-kawan, Physics for Scientists and Engineers ya. Nah, itu mungkin mudah-mudahan menjadi kuat pegangan teman-teman, baik rekan-rekan guru maupun murid-murid SMA ya. Nah, tapi saya senang ya bahwa ada juga dan nggak satu ya teman-teman yang bahasnya sudah benar ya. Nah, kita akan lihat ya yang pembahasannya sudah tepat ya. Misalnya ini pembahasan dari Pak Justin ya. Batang AB ini bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap sebesar 2 meter per second, maka di sini akan terbentuk flux magnetik ya. Dan dengan menggunakan aturan tangan kanan, karena V ini arahnya ke kanan ya, kemudian medan magnetnya ini memasuki bidang kertas atau bidang pembaca. Menggunakan aturan tangan kanan berarti V ini ibu jari, keempat jari lainnya ini masuk ke bidang pembaca, dorongan telapak tangan berarti arahnya ke atas. Inilah GGL induksi. Sebagai akibat, nanti arus ini akan mengalir seperti ini ya, mengitari si loop yang ini. Nah, batang AB ini akan bertindak sebagai baterai ya. Nah, berarti kalau misalnya arusnya seperti ini, yang jadi potensial tingginya tentu titik A ya. Titik A potensial tinggi dan titik B itu potensial rendah. Nah, artinya batang AB ini punya kutub positif di titik A, karena arus induksi itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tentu yang lebih tinggi di sini adalah yang A ya, dan yang lebih rendah itu adalah yang B. Jadi A-nya positif dan B-nya negatif. Sehingga opsi yang tepat tentu di sini adalah yang E. Iya, nah, ini variasi soalnya berbeda ya, ditanyanya kuat arus ya. Nah, tapi ada pertanyaan yang sama tentang positif dan negatif. Nah, jadi
Tadi seperti tadi dijelaskan juga oleh Pak Justin, tepat seperti yang saya bahas juga, bahwa ketika arusnya dari bawah ke atas ya, di dalam konduktor, berarti di luar konduktor itu arusnya melalui hambatan itu dari A ke B ya, jadi yang positif titik A ya di atas ya. Nah ini juga jawaban salah seorang guru SMA juga yang buat saya senang ya. Batang mana, titik mana yang lebih positif, A atau B? Dia membahas soal yang sama dengan biasanya yang dibahas seperti oleh itu. Pak Justin ya. Nah untuk itu kita gunakan ini. Ini adalah arah GGL ya. Jadi V-nya ke kanan, B-nya ke dalam, kita gunakan kaidah tangan kanan, maka tentu saja telapak tangan akan mengarah ke atas dari B ke A, sehingga gagal induksinya ke sini supaya arus induksinya seperti ini. Jadi dengan kata lain, potensial A itu lebih tinggi dibandingkan dengan B ya, karena arus mengalir pada hambatan ini adalah dari A ke B atau dari potensial tinggi ke rendah. Jadi A lebih tinggi. Iya, jadi karena di hambatan, arus itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Jadi di hambatan yang di luar ya, bukan di konduktornya. Makanya yang positif itu A yang sebelah atas ya, negatif yang B gitu. Nah, saya pikir cukup jelas ya. Mudah-mudahan makin kuat pegang teman-teman. Tidak mengurangi rasa hormat buat teman-teman yang saya nyatakan jawabannya keliru ya. Ini semata-mata saling belajar. Mudah-mudahan kita semua terus saling belajar dan bisa saling mengoreksi saya, dan kita juga saya juga pasti di video-video lain mungkin ada kesalahan ya. Oke, terima kasih telah menyimak sampai tuntas ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.